rezeki orang itu nggak tahu di mana gitu kan. Goalsnya gue kita nongkrong bareng, berebutan bayar bil gitu. Kalau ditanya gitu bingung gue jawabnya. Ya pokoknya wah lu alang bulak balik baik lu. followers aku ada 10.000 Bi. Anjing. Ini tanya bini gue. What's up guys, welcome back Ngobras, ngobrol bebas. Kali ini gua kedatangan tamu di podcast Ngobras, teman gua sendiri. What's up guys? Oi. Gimana kabar? Baik. Minum sembari minum ya. Minum. Apa nih sibukan lu sekarang nih? Di rumah aja gue mah. Di rumah. Ah, bohong banget lu. Ini mau ngapain lagi sih? Hah? Mau ngapain lagi? Masa lu di rumah doang anjing? Gua udah tahu. Di rumah. Sharing lah. Kan trading doang. Lu sekarang lu main trading ya? Tapi gue bukan trading yang orang-orang udah pada ditangkap anjir. Beda gue. Beda nih. Gue mah kalau yang trading gue tuh nggak pernah mengajak. Ilmunya banyak, belajar sendiri, main sendiri, kencamplung sendiri. Berarti lu otodidak ya? Otodidak dari nol. Lari sendiri tuh semua tuh. Nah, kisahnya Dari gimana sih bisa sampai di detik ini? Gimana Kan ya? yang gua tahu nih sekarang lu lumayan nih ya, istilahnya lumayan dah. Kalau ditanya gitu bingung gue jawabnya. Ya pokoknya Proses lu asli panjang dong buat nyampe di titik ini. nggak tahu ya kalau 2 tahun itu panjang apa kagak gue nggak tahu deh. Oh berarti 2 tahun nih ya? 2 tahun. Sampai di titik ini lu ya? 2 tahun. Basicnya dulu mah gue sales. Sales apa? Internet. Jualan internet gue. Basicnya. Basic lu internet ya? Lalu gimana bisa nyasar belok ke ini anjing? Ke dunia trading? Jadi simpelnya ada salah satu temen gue ngomong ke gue. Dia ngomongnya singkat. Kalau lu mau kaya, kalau lu mau sukses, kalau lu mau jadi orang yang berada lah gitu, nggak usah dibilang kaya lah ya. Kalau mau bahas kaya kan banyak orang yang lebih kaya daripada kita gitu kan. Dia cuma ngomong ikutin tren arah mengarahnya kemana gitu. Jadi pas gue pelajarin itu kayak oh iya, orang-orang sukses itu kebanyakan sekarang zamannya eranya apa nih kesini. Semua orang juga nggak akan tahu eranya kemana gitu kan, tapi kan tergantung lu mau belajar apa enggak gitu. Dan waktu lu belajar juga nggak ada garansi lu bakal bisa. Maksudnya bisa tuh artinya lu juga bisa sukses di situ gitu. Tapi setidaknya ketika era itu berganti, lu bisa masuk ke sana. Kalau emang di situ udah ada rezeki lu ya, jadilah rezeki gitu kan. Ini kayak gue kayak ya bersyukur lah bisa sampai di titik kayak sekarang gini ya. Maksudnya gue mau ngapain bisa lah gitu. Mau ini mau itu bisa semuanya gitu. Cuman kan di balik itu kan ada suatu hal yang pernah gue korbanin dulu gitu loh. Nah ini nih yang penting nih, pembelajaran juga buat teman-teman Ngobras ya kan, yang lagi apa ya, dari titik nol lu pengen bisa jadi sukses gitu kan dan segala macam, semua itu kan pasti butuh pengorbanan. Iya Benar pasti. nggak? Nah jangan apa ya, terus aja kita minta saran ya kan. Cuman ya nggak apa-apa minta saran, cuman jangan apapun yang keluar dari mulut gue itu langsung diaplikasiin 100% gitu. Karena gini, gue udah bilang dari awal, rezeki orang itu nggak tahu di mana gitu kan. Kayak gue nih, mungkin bisa dibilang gue punya rezeki dari trading gitu kan. Belum tentu kan kayak lu belajar, belum tentu rezeki lu di sini. Gitu kan. Tapi kalau berbagi pengalaman gue mau gitu, karena gue orangnya nggak pelit ilmu. Gue nggak takut orang yang dengar omongan gue itu akan jauh lebih punya daripada gue. Enggak, justru gue malah seneng. Goalsnya gue kita nongkrong bareng, berebutan bayar bil gitu. Goalsnya gue, makanya gue nggak pernah takut ngajarin orang gitu. Doski ini teman gue dulu nongkrong juga sih ya, udah hampir berapa gue ya, hampir kita udah puluhan tahun ya berteman ya. Cuman kita harus kontaknya dulu lumayan lama juga ya nggak sih? Nggak sampai puluhan anjir, umur gue baru 31. Puluhan anjing?
Enggak lah, paling 15. Iya ya segitulah ya, 10, 15 lah ya. Gue tahu banget dulu dia yang kayak gimana gitu kan, secara ini ya, secara finance ya kan. Nah, dan sekarang gue dapet kabar temen gue gila udah sukses. Ya ini makanya gua Sukses mah relatif, Bro. Nah iya, sukses itu relatif. Pandangan orang sukses itu sampai mana? Ada yang bilang sukses itu ya cukup sampai lu bisa beli apapun, ya kan? Lu bisa beli ini beli itu, lu bisa ngebahagiain orang tua lu, pacar lu, saudara lu, segala macam. Pandangan gue tentang sukses itu, ya gue bisa beli apa yang gue mau gitu. Yeah. Bukan dalam arti beli yang gue mau dengan harga yang mahal-mahal ya. Yeah. Enggak. Kayak misalkan gue pengen makan di mall ya gue mampu, gitu kan. Gue betul. pengen ngajak keluarga makan gitu kan di mall gue mampu gitu. Betul. Ya, itu sih pandangan gue sukses gue di situ. Kalau menurut lu sukses lu? Bisa ngebeli mimpi-mimpi gue yang dulu. Bisa ngebeli mimpi-mimpi. Iya. Semua mimpi kan pasti ada kosnya. Tuh. Buat gua, imajinasi kita itu kan semakin liar. Iya. Wah, ini kalau ini mobil jadi punya gua modif ini pasti begitu. Serius. Itu udah itu udah gua jalanin, maksudnya gua udah merasakan gitu. Dulu gua pengen punya mobil, contoh aja nih ya, misalnya contoh kayak mobil A gitu. Sekarang bisa beli mobil, bisa modifnya kayak satu harga mobil lagi gitu kan yang gue beli gitu. Ya goalsnya sebenarnya bukan itu doang. Kita ngelewat restoran yang kayak mahal gitu kan. Ketika kita ada punya rezeki kan, lu bisa mampir ke situ, lu bisa nyobain gitu kan. Maksudnya kebanyakan kita lihat di VT orang gitu kan, makan di sini. Kendalanya kan pasti cuma satu, biaya kan. Cuman benar. karena kita ada punya rezeki, bedanya cuman ya apapun yang lu mau, lu bisa lakuin lah gitu. Maksudnya lu kayak orang kalau mau jalan-jalan harus nabung dulu gitu kan. Simpelnya kan gitu ya. Maksudnya sorry ngomongnya kayak begini bukan flexing. Ini kan contoh doang ya. Maksudnya perbandingan ketika lu ada rezeki nggak ada rezeki kan pasti ada perbandingannya gitu kan. Kalau gua maunya ngomongnya to the point, terus abis itu biar nanti orang-orang tuh nangkapnya on point gitu. Kalau gua buat beli mimpi. Mimpi ya. Iya. Mimpi yang harus terrealisasikan ya. Iya. Jadi sekarang gini, lu punya mimpi mau ke Jepang. Contoh nih, pakai biaya gak? Jelas. Pasti dong. Lu punya mimpi misalnya punya perusahaan yang besar. Selain lu punya ilmu, lu juga harus punya modal gitu. Makanya buat gua punya rezeki itu lu bisa nggak beli mimpi-mimpi yang dulu tertunda lah gitu. Yang lu pengenin gitu ya. Iya, simpelnya gitu. Kalau buat gua ya. Nah, sekarang lu udah di titik ini, apa sih yang belum bisa lu mimpinya lu belum bisa lu wujudin? Apa? Ya, sekarang kan istilahnya Goalsnya gua gitu. ya sekarang kan lu udah mobil beli dong. Udah. Deh, ya kan. Gadget juga udah pasti ada ya kan. Oke. Rumah atau apartemen? Apartemen ya. Oke, udah kebeli. Nah, dari Nyicil tetap masih nyicil. Nyicil ya. Baru. Tapi udah kebeli. Ya, syukur-syukur lunas. Iya, ya kan. Syukur-syukur lunas. Gini, gua ngambil mungkin ya, nggak tahu gua belajar salah atau enggak. Iya. Yang gua tahu kebanyakan orang yang udah duitnya banyak banget. Gue pernah dengar salah satu podcast Raffi Ahmad. Oke. Dia dulu pernah punya cicilan sebulan 2M. Anjing. Bener, itu relate, lu cari aja nanti. Halo. Itu 2M sebulan. Punya cicilan. Sekarang gini, orang yang kerjanya udah begitu aja masih punya cicilan. Gua nangkapnya apa? Bukan karena dia nggak mampu. Pasti orang kayak gitu mampu. Tapi dia ambil cicilan biar apa? Biar kerjanya makin semangat. Bisa. Itu. Jadi bisa dijadiin trigger. Iya. Sekarang gini, Wah, gua masih punya cicilan kalau nih, gitu kan. gini, katakanlah lu punya duit misalnya 2M, 3M, 4M, 5M. Lu beli rumah misalnya 2M. Lu bisa bayar cash gitu kan. Habis lu bayar lu kayak nggak ada rasa tanggung jawab. Contoh gitu ya. Kalau lu dibikin cicilan bukan artinya lu nggak punya duit gitu. Lu tetap punya duit, tapi lu gimana caranya 5M ini nggak berkurang. Lu kan tetap akan cari uang. Betul. Begitu. Kalau pola pikirnya gue begitu. Jadi kalau gue simpelnya, gue punya duit 1M gitu kan. Gue mau beli apa? Beli apa dulu?
gitu. Misalnya gue mau bisa keluarin kayak sekarang nih, gue punya tabungan yang buat gue hidup ya, itu 20 buat sebulan. Sebulan. Oke. Tapi gue berpikirnya gimana caranya tabungan gue itu nggak dipakai. Oh, jadi buat kayak daily lu cari. Gue nggak mau tabungan gue itu kekuras. Daily lu cari lagi, jadi Iya. lu punya angka pastinya gitu kayak. Iya, jadi gua daily gua harus punya sekian Iya. gitu kan. Kalau gue begitu, jadi gue punya duit 20 juta gitu kan, nggak mungkin lah, maksudnya lu punya duit 20 juta lu mau habisin gitu kan. Itu dana yang kayak contoh buat gue pacaran, Oke. kayak kebutuhan kayak lu isi bensin, tol gitu kan, segala macem. Cuman kan bukan artinya gue bilang 20 juta harus habis, enggak. Tapi gue gimana caranya 20 juta itu biar nggak kesentuh gitu kan. Ya gue tetap ngelakuin trading. Dan trading itu juga nggak apa ya, nggak selamanya lu jackpot gitu. Iya sih. Kecemplungnya banyak Iya sih. gitu. Banyak juga sih teman-teman gue yang masuk ke trading yang tadi kayak lu bilang, kalau rezekinya emang bukan di situ gitu kan, Iya, nggak bakal bisa nyampe goalsnya gitu. nggak bisa. Ya, termasuk gue juga dulu pernah beberapa kali gue coba buat main trading, kayaknya bukan jalannya gue gitu kan. Ya itu yang gue bilang, kalau kita boleh lah ngeliat orang lain, oh dia teman gue sukses di sini nih, lu coba ngejalanin kayak dia. Jalan dia. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Coba aja. Ya siapa tahu rezeki lu juga di situ. Benar. Cuman kalau enggak ya jangan, pokoknya apa ya, kalau storynya gue benar-benar story gue, dulu gue kerja pakai motor, Gitu. gue kerja pakai motor. Sama lu jadi sales tuh ya? Iya, pakai motor. Belum punya mobil. Tabungan adalah, namanya orang kerja pasti ada tabungan kan. Kecemplung di trader, tabungan gue nol. Nol, bener nol. Mau makan, maksudnya kayak mau pacaran, susah. Ya udah nggak punya duit, Iya. pacaran apa? Nah terus selama lu masuk ke trader, lu masuk ke dunia trading gitu ya, lu masuk ke dunia trading dengan tabungan lu yang nol, gimana cara untuk lu bisa masuk ke dunia itu? Sedangkan setahu gua dunia kayak begitu tuh bukan istilahnya lu mau buka usaha yang 1 juta 2 juta men, enggak nggak? Iya. Nah, Gade motor 40 kali. anjing. Sekarang kan gini, jatuhnya kan gue gambling. Betul. Segala macam juga bisa dibilang game. Iya, gue gambling. Karena kalau mental lu nggak kuat, lu gade hari ini mau motor lu gitu kan, dapat duit dong lu pasti. Lu buat trading nih, cuan artinya lu bisa tebus tuh surat-surat motor lu yang lu sekolahin, sisanya ada kan. Betul. Pasti lu bagi dong buat lu kehidupan kerja, nanti lu malam minggu mau pacaran, terus plus trading lagi. Kalau gue enggak, gue bener-bener gambling. Dapat duit misalnya contoh nih, gue gade motor 2 juta gitu kan, dapat duit cash nih, malamnya gue trading. Oke. Malamnya gue trading, dapat 4 juta, besokannya gue tebus surat gue 2 juta ya gue mainin lagi full 100% sampai 40 kali. 40 kali men. Sampai ketemu gua titiknya masuk. Ini kan kita bicara trading ya, bukan robot-robot gak jelas ya. Maksudnya pas gua trading itu duit terakhir gua 300.000. 300.000. Nah, beli, ketiduran, besok paginya jadi 3 digit. Anjing. Ini berarti yang disebut jalan. 3 digit. 300.000 jadi 3 digit. Iya. 3 digit. Habis itu beli lagi yang biasa gue main cuman paling gede 1 juta gitu kan. Gue masuk bisa sampai 2 digit, artinya kayak 5, 10, 15. Ngehit lagi. Kepala 3 digit juga. Tapi itu basicnya ketika lu masuk duit 300.000, lu bisa jadi 3 digit itu lu perlu menganalisis sebuah tradingnya itu nggak sih? Apa memang? Kalau yang kayak gitu analis pasti ada. Cuman kan gini, yang gue pelajarin di dunia trading ini 99% scam. Scam? Pasti. Trading mana yang nggak ada scam? Gue pernah jadi Sekarang korban sih. sekarang gini, kalau lu mau bicara forex ada bandarnya. Gue kan benar jelas. Berarti scam kan? Scam. Ya udah, lu kalau misalnya Segala sesuatu sih menurut gue ya, menurut gue
mau perusahaan yang legal pun bisa scam ya. Iya, ya. Bisa. Makanya kalau mau nyemplung dalam dunia gue itu 99% itu scam, 1% itu luck lu. Luck 1%. Iya. Luck pasti 1%. Karena gini, lu nggak tahu hati seorang developer. Jadi kalau di dalam dunia kripto tuh si yang punya ya, itu disebutnya developer. Cuman dia sama Tuhan hatinya yang tahu mau dibawa kemana. Masuk 10 koin yang baru launching gitu kan. Kita bicaranya yang dari tadi gua ngomong ini koin yang baru lahir ya. Oke. Bukan yang kayak Bitcoin, bukan yang kayak BNB, Ethereum, bukan Tron, bukan koin-koin major ya. Koin-koin yang baru lahir gitu. Oke. Yang baru live buat trading tuh bisa dibilang sampai 1 jam lah gitu. Karena gue main di situ cuannya gila. Gila. Ketimbang lu main di major. Kalau main major itu gue juga main, cuman harus gede. Contoh lah kayak BNB. Sekarang BNB mungkin 4,5 satu koin ya. Kalau lu mau untung 10 juta, lu kali aja berarti lu harus beli berapa koin? Berarti kan main modal. Nah, balik lagi ke modal ya. Nah, kalau main di namanya yang gue main itu namanya koin micin. Koin yang baru-baru launching lah gitu. Koin-koin gak jelas. Gue baru denger nih anjing. Nah, itu profitnya bisa 10.000%, 1.000%, 5.000%. Itu cuman ya itu 99% scam. Jadi lu mau masuk dunia trading, analis penting. Kedua, mental lu yang harus lu persiapin. Mental ya. Ya bener sih. Dulu gue juga pernah denger senior trader. Kalau di forex ya, dulu kan gue forex ya, bukan di kripto. Gue di forex. 90% itu mental. Iya, karena kalau 10%-nya teknikal. teknikal sebenarnya nggak ada. Buat gue ya, teknikal sebenarnya oke, gue bisa bilang ada, cuman nggak sampai segitu gede persentasenya. Oh, maksud gua 10% teknikal ini macam-macam, maksudnya teknikal, terus analisis, kayak gitu-gitu. Nah, itu dicampur tuh di angka 10% itu. 90% ya, lu psikologis lu. Iya. Ilmu psikologis lu, mental. Bener gak sih? Sama. Maksudnya gini, selama kita sebutnya itu trading, sama gitu. Makanya buat teman-teman yang lain tuh bijak aja. Lu mau tradingnya gini, yang bikin orang tertarik sama kita bawa bot trading ya, yang bikin orang tertarik sama bot trading, lu taruh 100 juta, seminggu modal lu balik plus misalnya 20% dari modal. Gue sih cuma mau bilang satu hal, mereka selama targetnya belum tercapai, mereka nggak akan scam. Selama targetnya tercapai. Contoh, targetnya mereka 1T. Target akumulasi dalam 1 bulan itu misalnya dia baru 500M, gitu kan. Iya, dia harus tetap nutupin. Nah, artinya gini, lu tetap ada modal, karena kan lu taruh duit. Sebenarnya psikolog lu ini mainin, wah anjir, gue taruh 100 juta aja, minggu depan gue udah ngerasain dapat 20 juta. Akhirnya apa? Lu all in. Kalau psikolognya nggak bisa diinin ya? Nggak bisa. Tamak lu sebenarnya, lu trading itu 99% itu melawan si developer nih, dia bakal scam atau tidak, gitu kan. Terus ada lu yang lu lawan lagi, diri lu sendiri sebenarnya. Contoh gini, lu 300.000 taruh, jadi 600.000, cukup gak? Buat lu, cuan 300.000 itu cuan 300, cukup apa enggak? Nggak cukup kan? Nggak cukup. Ya Nafsu lu, nih. Nafsu. Ya lu loss kan, maksudnya loss artinya bukan kalah nih, lu diemin. Besoknya nggak tahu jadi abu. Atau dapat 600.000. Aturan bisa dapat ya? Iya. Bener ya, berarti balik lagi ketamakan ya? Iya, lu kalau ya bisnisnya kalau yang kayak di gue itu ya melawan ego lu sendiri sebenarnya. Cukup gak misalnya contoh lu masang 1 juta, jadi 3 juta, cukup gak? Nggak cukup, ya mau gimana nih? Iya. Dilanjutin kalau naik hoki? Iya, kan gue bilang 1% kan luck lu. 1% lah ya. Ya, sekarang gini, lu mau scam, lu pasti punya target. Developer sekarang maksudnya banyak lah gitu ya. Yang kita dulu bilang nggak usah di dalam dunia trading, dimanapun juga pasti begitu. Targetnya misalnya berapa, ngeruk misalnya 1M, 2M, 3M. Selama itu masih ratusan juta mungkin apa, kan belum nutup sama kos yang dikeluarin kan. Ya dihajar sama dia terus gimana pun caranya. Kayak gitu. Berarti lu sejauh ini hanya menjadi playernya? Hanya jadi player ya? Player. Maksudnya gue kalau misalnya contoh nih lu mau belajar, gue ajarin.
Ada kok temen gue yang gue lupa deh, dia modal 10 juta apa modal 15 juta gitu. Gue nggak minta duitnya terus gue mainin, enggak. Gue bilang gue mau masuk ke token ini nominalnya sekian gitu kan, lu mau masuk terserah, ini buat lu belajar juga. Tapi jangan masuknya jangan gede-gede. Masih kerja kantoran teman gue, masuk kalau nggak salah itu 10 juta apa 15 juta gitu. Dia masuk nih. Masuk 3 hari jadi 700 juta. 10 juta jadi 700 juta. Iya, real. Orangnya masih hidup. Buat lo yang lagi nonton podcast ini ya, kalau lo punya jiwa di trading, lo komen di bawah. Lo mau belajar sama temen gua, lo komen. Kalau belajar jangan. Jangan, gimana dong? Gini, belajar itu nggak harus dari orang. Nggak harus dari orang. Semua di YouTube ada. Semua YouTube ada ya? Semua YouTube ada, Ini men. lebih enak kalau belajar otodidak. Otodidak. Kalau lu lost berarti ilmu lu kurang. Bener kan? Kalau lu win, lu nggak harus yang gua nih gini-gini. Ya bahasa kan ada mana rekening gua mau kirim duit jajan. Gua nggak mau jalan crypto itu sama-sama kayak buat trading yang udah ditangkap-tangkepin gitu kan. Oh, mungkin solusinya gini aja buat lo orang yang di dunia trading, yang lu punya ada yang lu mau sharingin, lu komen di bawah ya. Nah, bisa. Maksudnya komen misalnya nih, token ini bagus gak? Misalnya, nanti kan bisa bareng-bareng lah di komen itu kita sama-sama analis atau apa gitu kan. Itu kan forum terbuka gitu kan. Ya. Gue nggak mau yang ada private gitu. Nanti bisa dibilang gue menjerumuskan, gue merugikan orang. Kayak kasus-kasus tetangga itu ya. Ya gue nggak mau. Nah, benar. Jadi lu komen aja yang mau lu sharingin apa. Wah, lu lalang bulak-balik baik lu. Lu komen, lu kendalanya di mana, di sharingin. Next time kita bakal bikin konten dengan tema apa yang lu mau sharingin. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu podcast gue ngobrol sama. Nanti kan bisa ada episode 2, episode 3. Ya kalau dari komen itu banyak antusias, banyak apa kan bisa ada sisi 2 gitu sisi kan. Iya, makanya nanti bisa juga nanti kan podcastnya live. Jadi live ya? Jadi teman-teman yang pada nanya kan gue bisa baca gitu kan. Nanti kita bisa juga analis, cuman kan itu pasti butuh waktu yang panjang. Iya, makanya kita di live. Makanya kita di live gitu. Next time ya. Boleh. Next time kita adain lah itu live, sharing, lu komen yang bakal dijadiin tema podcast di Ngobras. Oke? Sekian dulu guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Ngobras, ngobrol bebas. Mahal bang. Nih aku buat update IG. Followers aku kan ada 10.000 Bi. 11.000 deh, sorry. Om, aku izin telepon Om. Bentar Om, aku mau podcast. Anjir, sekarang mainnya podcast. Iya nih, panggil teman suruh podcast. Ya, pesenku minum gitu lagi. Es teh manis. Geblek, ini ada bapaknya Aldi geblek. Tadinya mau Ipin yang di podcast. Ipin nggak ada kabar. Kita udah biasa ya digituin ya.